Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu dengan judul proyek yaitu perancangan topologi jaringan sekolah berbasis VLAN dengan implementasi firewall dan VPN menggunakan Cisco Packet Tracer dengan mata kuliah infrastruktur jaringan komputer dan dosen pengampu Pak Denny Utama STMTI. Jadi, mungkin langsung saja untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Fikla Syafifi, ada Arsenio Irfan Ramadian, dan ada Muhammad Nabil Zaidan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mendemokan hasil dari proyek yang telah kita buat, dan mungkin kita langsung saja ke bagian hasil dan pembahasannya. Oke, mungkin boleh dilanjut, Aden, silakan. Ya mungkin di hasil pembahasan ini yang ditampilin ya gambaran umum implementasi jaringan sekolah yang udah dirancang ya. Terus topologinya juga udah dibagi jadi beberapa segmen yaitu ruang guru, ruang kelas, laboratorium, dan quest. Dan setiap segmennya itu ditempatkan pada VLAN yang berbeda buat memisahkan lalu lintas jaringan ya supaya lebih aman gitu dan terstruktur. Terus juga core routernya jadi pusat pengendali yang ngubungin semua switch untuk mastiin komunikasinya ini semuanya berjalan dengan baik dan sempurna. Oke, next. Terus di slide 17 ini berdasarkan hasil konfigurasi dan seterusnya ini eh, segmentasi VLAN ini semua VLAN udah dari VLAN 10, 20, 30 sampai 40 itu berhasil kita konfigurasi ya. Terus status port pada switch-nya itu ada di dalam kondisi up dan pengujian aktivitas di dalam satu VLAN. Ini menunjukkan ya ini berhasil gitu loh. Terus hal ini nandain kalau semuanya segmentasi jaringan udah jalan. Oke, next Fikra. Di slide 18, analisis keamanan jaringan firewall, aspek keamanan jaringan diuji melalui implementasi akses control list ACL pada core router ya. Dan kebijakan keamanan diterapkan untuk membatasi akses pengguna yang tidak berwenang ke sumber data vital sekolah ya berdasarkan pengujian yang dilakukan. Yaitu poin pertama itu skenario VLAN GUIS. Perangkat pada VLAN 40 GUIS berhasil diblokir saat mencoba melakukan ping ke server internal, yaitu VLAN 50. Namun tetap mendapatkan akses ke internet, yaitu simulasi. Dan yang poin kedua itu skenario VLAN kelas. Ya, akses siswa dibatasin ya, cuma dapat layanan HTTP, web server, ya buat keperluan e-learning. Sementara akses FTP itu dan protokol ICMP ke server ditolak ya, destination host. Unreachable. Oke, next. Di hasil pengujian ini, firewall itu, ini nih custom tabel ya. Ini memperlihatkan semuanya, ini kebijakan akses untuk setiap VLAN. Yaitu VLAN yang pertama, VLAN guru, itu ngedapetin akses seluruh ya terhadap HTTP dan FTP dan ping ke server juga. Terus yang kedua ini VLAN kelas, ya cuma dibolehin yang akses web server, sementara FTP sama ping itu ditolak. Dan yang ketiga itu lab, ya yang dapetin akses yang lebih luas karena ya digunakan untuk praktikum. Dan yang keempat itu yang terakhir, yang paling itu gue sih ditolak sepenuhnya dari seluruh layanan server. Ini ya ngebuktiin bahwa aturan firewall itu jalan sesuai konfigurasi. Oke, next. Terus slide ke 20 ini bukti pengujian VLAN ya pada ruang guru. Ya pada pengujian VLAN yang 10 ini semua layanan utama kayak web server, kayak ping, FTP itu ya berhasil diakses, nggak ada kendala sama sekali. Ya ini udah negesin bahwa VLAN guru itu punya hak akses penuh ya buat semuanya gitu. Oke, next. Terus ini ada di kelas, ya VLAN 20, ya web server masih dapat diakses namun ping dan FTP itu ditolak ya, terlihat semuanya. Oke, next.
Ini VLAN 30 di lab. Di VLAN 30 seluruh layanan semuanya itu web ke server ping FTP itu dapat diakses buat laboratorium. Oke, semuanya udah bisa. Oke, next. Ini eh VLAN 40 guys. VLAN 40 guys yang merupakan segmen yang paling dibatasin ya semua. Kayak pengujian HTTP, ping, FTP itu semuanya ditolak. Oke, kayak ini destination host unreachable. Oke, next. Terus buat VPN itu pengujian VPN ya simulasi virtual private network dapat dilakukan menggunakan skenario home branch yang dimana sebuah router home mempresentasikan eh, semua guru itu koneksi dari rumah ya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tunneling berhasil terbentuk antara home router terus core router sekolah juga kesambung. Nah, kalian pada sisi home branch ini berhasil mengakses layanan web server sekolah yaitu ya ini 192 dan seterusnya melalui jalur private yang disimulasikan meskipun berada di luar jaringan lokal fisik. Oke, next. Nah, pengujian VPN yang ini itu eh, VPN berhasil digunakan ya. Menggunakan dapat ini gue ya, gue speak. Tetap VPN ini salah ketik dong. Oh, oke. Ya pokoknya slide yang di VPN itu ya pengguna dapat mengakses web server ya penggunaan ping ini serta login ke FTP server melalui koneksi VPN ya web server. Hasil ini ya nunjukin bahwa konfigurasi VPN ini berjalan baik dan stabil. Oke, next. Oke, baik. Terima kasih, Aden. Jadi, mungkin di sini saya akan langsung aja untuk masuk ke tahap demonstrasi dari topologi jaringannya. Oke, tadi kan sudah dijelasin sedikit mengenai hasil dan pembahasan yang telah diuji dari mulai VLAN, VPN, hingga firewall-nya. Nah, di sini saya akan uji coba langsung di uh, Cisco-nya, tapi sebelum situ saya sedikit menjelaskan mengenai segmentasi koneksi perangkat serta source code-nya untuk ketika kita config ke VLAN-nya. Oke, mungkin dari yang pertama, dari segmentasi kelompok ini, di sini ada perangkat ada dua perangkat yang kita hubungkan, jadi ada router dengan multilayer switch, ada router R1 dengan router R2, multilayer switch dengan switch guru, kelas, lab, gues. Jadi di sini kita sudah ngehubungin koneksi antar perangkatnya. Lalu di sini juga udah ada daftar VLAN dan subnet yang kita gunain untuk project ini. Di sini juga udah ada home branch-nya, terus ada DHCP plan dan peran IP gateway-nya buat apa aja. Nah, untuk source code-nya ini, jadi di sini kita ada konfigurasi VLAN, IP, dan DHCP itu di router R1 untuk bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50 untuk server. Lalu di sini kita juga ngeset DHCP-nya dari mulai guru, kelas, lab, gues, server. Tapi di server tuh nanti kita ganti jadi statik karena untuk simulasi dari firewall-nya. Lalu di sini kita juga konfigurasi untuk switch multilayer-nya untuk membuat VLAN 10, 20, 30, 40, 50 dan juga ngeset port trunk router dan port trunknya ke setiap access switch-nya sama port ke servernya. Lalu habis itu kita konfigurasi switch masing-masing VLAN. Di sini yang pertama ada VLAN guru, untuk PC, printer, access point,
dan langsung ke mode terangnya ke switch-nya, port switch-nya. Lalu di VLAN kelas, di sini untuk VLAN 20, kita ada set PC kelas, printer kelas, access point, sama juga untuk ke switch-nya. Yang ke lab juga sama aja, dan yang ke GUES itu dia hanya access point-nya aja. Lalu di sini kita juga nge-config firewall-nya atau dengan akses control list-nya di router R1. Jadi pertama-tama kita buat ACL dulu di subinterface inbound-nya nih. Dari mulai VLAN 10, 20, 30, 40, sampai 50. Habis itu kita buat firewall-nya. Dari mulai di sini ada kita ngeblok internal dari GUES-nya. Terus jadi GUES 40 tuh cuma boleh akses internet. Terus guru dan lab tuh bisa ngakses server VLAN 50, tapi kelas cuma boleh web aja. Dan Homebridge bisa ngakses semuanya. Oke, dan sisanya allow. Lanjut, di sini PC Home untuk Homebridge-nya kita set otomatis, jadi nanti dia langsung. Lalu untuk servernya ini kita set seperti ini, 192.168.50.2. IP gateway-nya juga sama, default gateway-nya. Dan mungkin kita langsung aja kali ya, karena di sini langkah-langkahnya. Ini juga ada config dari access point-nya. Jadi kita buat firewall ini, kita ada 3 uji yang kita uji, yaitu ada web server, ada ping ke servernya, dan juga akses FTP-nya. Mungkin kita langsung buka aja Cisco-nya. Oke, ini udah terlihat belum ya? Aden, sorry, ini Cisco-nya udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, jadi di sini saya akan praktek langsung dari untuk kita cek VLAN-nya dulu. Mungkin kita cek di sini. Nah, jadi kita di sini udah ngebuat VLAN dari mulai kita ngeset dari VLAN 10, 20, 30, 40, hingga 50, dan juga ada core routernya ke si home branch-nya. Lalu, oke, seperti dihilangkan. Nah, ini untuk VLAN 10-nya yang up itu di port 01 sampai 03, karena port 01 itu ada PC, lalu ada printer di 02, dan di 03 ada access point, dan laptop dan smartphone dia masuk ke koneksi wireless-nya. Lalu di VLAN 20 di sini juga ada 3 port yang terhubung dari mulai PC, printer, sama access point-nya, dan laptop smartphone terhubung melalui koneksi wireless sama aja. Dan yang terbeda tuh cuman di GUES. Jadi di GUES ini kita cuman satu koneksi doang yang up, yaitu Fast Ethernet 0/1. Jadi ini tuh untuk akses point-nya ini, dan laptop serta smartphone-nya ini kita simulasikan untuk wireless. Jadi mungkin di sini kita cek aja. Yang pertama, untuk uji VLAN tadi sudah beres semua, karena semuanya sudah jalan, sudah up semua. Ternyata satu sudah up. Oke. Dan router juga sudah up. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke tes firewall-nya. Yang dimulai dari mungkin kita cek dari servernya dulu. Jadi di sini saya untuk simulasi simulasi firewall-nya ini, kita set IP config-nya yang tadi sudah saya bilang di dokumen. Kalau misalnya kita harus set IP config-nya statik dan mengisi seperti ini, karena tadi di firewall-nya saya ngeset untuk dia supaya bisa ngeblok yang 50.2-nya nanti. Oke, di sini udah saya set.
dengan statik. Mungkin kita langsung aja coba kita copy dulu supaya memudahkan. Kita cek dulu HTTP-nya sudah nyala. Di sini saya udah ngedit HTML-nya jadi ini web server, dan di sini saya juga udah nyalain FTP-nya, dan di sini saya udah masukin sedikit sekitar 2 username supaya kita bisa simulasi kalau misalnya kita bisa masuk ke FTP-nya. Oke, dari mulai ruang guru, kita cek dulu apakah firewall-nya bisa berjalan. Kita cek command prompt, kita coba tes ping dulu yang pertama. Oke, ini kayaknya masih loading, jadi kita coba lagi. Nah, ini udah reply form. Jadi, untuk PC Guru sendiri bisa mengakses ketiga uji. Yang pertama dari mulai ping, diizinkan. Mungkin kita langsung lanjut ke FTP-nya. Kita cek apakah diizinkan. Oke, kita masukin username-nya. Di sini saya nulis Cisco. Dan tadi untuk password yang FTP ini, tadi yang Cisco, username Cisco ini, passwordnya juga Cisco. Oke, kita udah login dan bisa masuk. Dan sekarang kita akan coba akses web browser ya. Apakah diizinkan? Oke, diizinkan. Jadi, sesuai dengan hasil dan pembahasan yang tadi dijelaskan oleh Aden, kalau misalnya untuk PC Guru untuk VLAN 10 ini bisa akses ketiga dari mulai web server, ping, dan juga FTP. Sekarang kita lanjut ke ruang kelas. Jadi di ruang kelas ini, kita cuma mengizinkan kalau misalnya tuh dia cuma boleh akses yang web servernya aja. Kita coba untuk nge-ping dulu. Nah, destination host unreachable, jadi ini udah sesuai dan kita cek FTP-nya, apakah CL-nya jalan. Nah, masih trying to connect. Ini kalau kayak gini biasanya lama, kita cepetin aja. Terus kita buka lagi. Nah, error opening FTP. Jadi, untuk ruang kelas sendiri tidak diperbolehkan untuk mengakses si FTP-nya ini dan juga mengakses ping-nya. Sekarang kita coba cek apakah VLAN 20 ini bisa mengakses dari web browser. Oke, jadi ruang kelas cuma bisa akses web servernya atau HTTP tadi. Mungkin kita lanjut lagi ke ruang lab nih. Jadi di ruang lab ini kita nguji kalau misalnya ketiga-tiganya tuh bisa diakses dari mulai uh, web server, FTP, dan juga ping. Bisa nge-ping juga. Jadi kita coba akses dulu di ping-nya. Nah, ini udah reply from, jadi berhasil. Selanjutnya kita coba tes FTP-nya. Oke, kita masuk. Mungkin username yang kedua, tadi saya masukin Malaysia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Bentar. Berapa ya passwordnya? Kita cek dulu di server. Untuk FTP Malaysia cuma sampai 5, guys. Kita close lagi. Cek lagi. FTP paste Malaysia. Oke, dia bisa masuk ya untuk dari mulai ngeping dan juga FTP-nya. Sekarang kita coba cek di web browser ya, apakah bisa masuk ke akses ke web servernya. Oke, jadi di lab ini dia juga bisa mengakses web server
ping dan juga FTP-nya. Sekarang kita coba di GWES nih. Kita misal pakai smartphone deh. Oke, kita command prompt dulu. Coba kita nge-ping dulu. Nah, bisa terlihat kalau misalnya di VLAN GWES ini atau VLAN 40, dia nggak akan bisa mengakses ping, dan dia juga tidak akan bisa mengakses si FTP-nya. Nah, kalau udah trying connect lama gini nih biasanya udah gagal. Kita coba percepat. Oke, dia udah disconnecting from FTP server, jadi dia nggak bisa ngebuka, dan juga dia juga nggak akan bisa ngebuka web servernya. Kita percepat. Nah, request timeout. Jadi nggak akan diizinkan untuk aksesnya. Jadi untuk pengujian firewall, ketiga dari keempat VLAN ini berjalan sesuai dengan apa yang telah kita analisis di awal. Mungkin sekarang kita lanjut ngetes VPN-nya. Apakah VPN-nya dari home branch ini bisa mengakses si ruang gurunya ini? Kita langsung cek. Di sini untuk simulasi VPN-nya, saya juga gunain server untuk uji coba. Yang pertama mungkin kita coba nge-ping dulu, apakah jalan. Nah, ini kayaknya masih belum maksimal, jadi kita coba percepat dulu. Kita coba lagi ping. Nah, ini udah reply form, jadi hasilnya tuh bisa terhubung dengan ruang gurunya ini, VLAN 10-nya. Mungkin sekarang kita coba tes FTP-nya. Oke, di sini kita udah masuk. Coba kita masuk Cisco. Passwordnya Cisco. Apakah bisa masuk? Oke, kita bisa login. Jadi kita bisa masuk FTP-nya, dan sekarang kita coba akses web servernya. Apakah bisa diakses? Oke, di web servernya bisa diakses. Jadi untuk VPN ini berhasil meskipun kita nggak pakai IPsec atau enkripsi yang begitu pasti. Jadi kita di sini cuma pakai router untuk jarak jauh akses VPN-nya. Kita langsung aja ke PPT lagi. Oke, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, integrasi antara VLAN, firewall, dan VPN dalam topologi ini telah menghasilkan infrastruktur jaringan yang berdasarkan hasil perancangan dan simulasi yang telah dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur jaringan sekolah yang mengintegrasikan teknologi VLAN ini atau Virtual Local Area Network, firewall, dan Virtual Private Network atau PVN berhasil diimplementasikan secara efektif menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, dari aspek keamanan atau firewall menggunakan akses control list atau ACL berfungsi untuk optimal dalam menegakkan kebijakan akses yang ketat. Jadi sistem berhasil diblokir tadi dengan 3 uji coba, yaitu ke server internal untuk membatasi akses siswa hanya pada layanan pendidikan tertentu sehingga integritas data sekolah tuh bisa tetap terjaga. Dan selain itu, simulasi VPN home branch ini dapat membuktikan bahwa arsitektur ini mampu mendukung fleksibilitas kerja dengan menyediakan jalur akses jarak jauh yang aman bagi staf mengajar untuk mengakses sumber daya internal sekolah dari luar jaringan fisik. Jadi secara keseluruhan, model jaringan yang dirancang telah memenuhi standar keamanan dan efisiensi yang diharapkan untuk lingkungan institusi pendidikan modern. Dan untuk saran ke depannya, mungkin yang pertama karena di sini kita nggak nerapin quality of service dan monitoring, jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa nerapin quality of service atau QoS dan monitoring ini karena lalu lintas jaringan sekolah yang padat dan aktivitas streaming dan ujian online disarankan untuk penerapan
manajemen bandwidth berbasis QoS serta sistem monitoring jaringan atau NMS. Nah, yang kedua itu ada implementasi protokol VPN tingkat lanjut. Karena tadi yang udah kita bilang kita cuma pakai akses jarak jauh, nggak pakai IPsec atau SSL VPN. Jadi disarankan untuk meningkatkan keamanan akses jarak jauh dengan beralih dari simulasi routing dasar ke penggunaan protokol VPN industri seperti IPsec atau SSL VPN. Nah, yang ketiga itu untuk mengembangkan kebijakan firewall granular. Jadi, untuk mengatur keamanan sebaiknya dikembangkan lebih lanjut menjadi zone based firewall atau menggunakan next generation firewall atau NGFW. Jadi NGFW ini untuk memfilter konten aplikasi secara spesifik, bukan hanya memblokir berdasarkan port atau alamat IP sementara. Lalu yang keempat itu untuk redundancy infrastruktur. Jadi untuk mencegah kegagalan total atau single point of failure, disarankan menambahkan jalur backup nih untuk redundancy pada koneksi core router ke switch distribution serta menggunakan protokol STP atau spanning tree protocol untuk mencegah looping pada implementasi fisik yang lebih kompleks. Jadi mungkin sekian demo dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.